Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum, Tidak kan? bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan bulan Desember. Ya, meskipun baru tayang sekarang. Mahfud MD menanggapi polemik yang menimpa komika Pandji Pragiwaksono dalam podcast Terus Terang awal 2026. Ia menilai komentar Pandji soal Wakil Presiden Gibran tidak dapat dipidanakan dan menegaskan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat di tengah ruang demokrasi yang kian menyempit. Mahfud secara tegas menyatakan pembelaannya terhadap Pandji dan meminta agar tidak khawatir menghadapi persoalan hukum. Pandji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Nggak akan dihukum Mas Pandji, tenang. Nanti saya yang bela. Pasal-pasal karet yang bisa kalau ke ini tidak dihukum, kalau ini dihukum karena lawannya dan seterusnya. Padahal ini mengatakan yang sama kepada orang lain dibiarin. Itu namanya Hadzaya artikelen. Nah, lalu dicabutkan oleh MK. Nah sekarang dimasukkan lagi. Sesudah itu dicabut, mungkin pembentuk undang-undang, oh ini harus diatur nih. Bahaya nih kalau tidak diatur, bisa anarki orang, sembarangan, memfitnah orang, orang. Nah, itu satu, kalau mau positifnya. Kalau mau negatifnya, oh yang buat undang-undang ini kan pemerintah bersama DPR. Yang banyak sorotan dari masyarakat, gitu. Ingin dia tidak dikritik, aman, masukkan lagi aja pasal ini. Persis. Nah, gitu kan? Dan itu menurut saya bertentangan sebenarnya dengan konstitusi, memasang pasal itu. Tetapi bertentangan dengan konstitusi? Iya kan, itu kan hak asasi manusia. Konstitusi itu kan intinya hanya dua konstitusi itu. Satu, mengatur perlindungan hak asasi manusia. Yang kedua, mengatur sistem pemerintahan negara untuk melindungi hak asasi manusia ini. Ini malah pemerintahan negaranya malah meredusir hak asasi manusia. Sehingga menurut saya undang-undang ini keliru substansinya, dan MK sudah pernah menyatakan itu ketika Pak Jimli memimpin Mahkamah Konstitusi dulu, sudah mengatakan itu dengan tegas. Bahwa sekarang dimunculkan lagi, ya coba aja masyarakat adukan lagi ke MK. Mungkin benar pembentuk undang-undang ini bahaya kalau dibiarkan zaman sekarang ini musim apa namanya, medsos banyak, ya medsos yang liar tidak diketahui apa dan kemudian mempengaruhi masyarakat. Tapi mungkin juga benar masyarakat kita perlu kebebasan seperti ini. Nah, MK itu biasanya mengarahkan jalannya ketatanegaraan kita. Bagaimana MK menilai lalu memberi jalan tengah terhadap hal ini agar semuanya berjalan baik gitu. Oleh sebab itu kalau itu yang diajukan ke MK, saya setuju. Saya anggap layak. Gitu ya. Jawaban pemerintah selama ini, Menteri Hukum kemarin mengatakan kita harus bisa membedakan antara kritik dengan menghina. Apa dasar tolok ukur kita mengatakan bahwa seseorang itu mengkritik atau menghina, Pak? Dengan gampang kan kemana dia menghina? Iya. Iya, memang karena sulit membedakan antara pribadi dan kebijakan institusi. Itu tidak mudah memang dirumuskan. Oleh sebab itu kalau itu dibawa ke MK, nanti MK harus mengurai dong. Apa bedanya menghina dan mengkritik? Saya kira kalau itu sih literaturnya udah banyak. Tinggal menyaring kan MK. Begini loh kalau mau ngeritik. Tapi subjektivitas hakim pemerintah masuk lagi, Pak. Kenapa? Misalnya begini Pak Mahfud. Sekarang nih wakil presiden kita nih Mas Gibran kan cukup banyak muncul di berbagai tempat di media massa kan. Karena dulu masuknya prosesnya dianggap bermasalah, lalu makin kesini tetap aja muncul pertanyaan orang, bahkan kadang-kadang cibiran dan hinaan mungkin. Nah, ada beberapa kasus yang muncul belakangan. Katakanlah Pak, yang kita tonton belakangan ini mensreanya Pandji Pragiwaksono. Pandji itu Pak Mahfud mengatakan Gibran mengantuk, ya. Itu kan subjektif sekali kalau nanti dianggap bahwa ini menghina atau mengkritik. Dua hal. Pertama, orang bilang orang mengantuk tuh masa menghina. Misalnya Mas Yusuf, kamu kok ngantuk? Apa-apa orang ngantuk biasa. Kita bisa mengatakan begitu Pak, tapi kalau aparat hukumnya mengatakan masuk kategori menghina. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Pandji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya dia belum mengatakan bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Pandji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Pandji. Tenang, nanti saya yang bela. Tapi Pak, pertanyaan berikutnya adalah
Oke, itu kasus Panji ya, yang karena peristiwanya sudah terjadi lalu dan sekarang baru berlaku tidak kena. Tapi kan berikutnya Panji nggak bisa begitu lagi dong. Orang jadi ketakutan untuk membuat apa namanya kritikan, sindiran seperti itu. Jadi makin ketakutan orang dengan. Memang kedepannya itu makanya saya setuju dibawa ke judicial review. Tetap Iya kan, dibawa aja. Loh, MK Anda dulu mengatakan begini, kok sekarang muncul gini? Di mana nih titik temunya? Tolong dong carikan titik temu agar demokrasi dan ketatanegaraan berjalan secara konstitusional dan agar ini juga bisa, karena ini alasannya kan untuk membatasi hak asasi sesuai dengan undang-undang kan. Hak asasi itu kan bisa dibatasi menurut undang-undang. Nah ini undang-undang ini membatasi bahwa orang bilang begitu enggak boleh loh. Apa benar membatasi gitu? Nanti MK yang memberi tafsiran itu. Oke. Gitu aja. Jadi Pak Mahfud mendukung ini kita gugat ke Mahkamah Konstitusi ya? Iya, tidak usah nunggu undang-undang itu disetujui oleh semua orang. Kalau nggak setuju, ya sahkan aja nanti diuji lagi di MK. Kan ada proses-proses yang disediakan oleh konstitusi untuk melakukan. Ya, buat Anda yang menyimak dialog kita ini, saya mengingatkan kembali bahwa ada banyak pandangan-pandangan Pak Mahfud yang Anda catat sebagai sebuah pandangan yang penting untuk Anda ikuti. Karena itu saya sarankan Anda untuk ikutin sampai selesai dan subscribe program atau tayangan kita ini. Saya lanjut lagi Pak Mahfud. Yes. Tentang pasal 240. Penghinaan terhadap lembaga negara. Kalau tadi presiden dan wakil presiden, pemerintah gitu, ini lembaga negara. Di situ disebutkan bahwa apa namanya, kalau ada penghinaan itu, maka yang bisa mengadukan, kan ini dulu keduaan, adalah pimpinan lembaga negara tersebut. Pimpinan lembaga negara. Jadi kalau misalnya anggota DPR, ya harus ketua DPR yang kira-kira gitu memahaminya Pak Mahfud. Pak Mahfud melihatnya seperti apa dibandingkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang mengatakan bahwa yang delik aduan itu harusnya individu. Masuk di teorinya dulu ya. Iya. Ada teori yang dikemukakan oleh Luhmann namanya tentang ketatanegaraan. Ketika ditanya lembaga negara itu apa sih? Lembaga negara itu adalah setiap institusi maupun orang yang bertugas untuk bekerja guna mencapai tujuan negara. Oleh sebab itu lembaga negara itu semua lembaga sampai ke RT itu lembaga negara. Bahkan kata Luhmann, pencuri sekalipun ketika dia menjalani hukumannya itu adalah lembaga negara. Ini teori ketatanegaraan. Semua karena apa? Karena pencuri pun ketika mau dihukum, saya ingin mencapai tujuan negara untuk ketertiban umum. RT, saya mencapai tujuan negara untuk melaksanakan pemerintahan. Itu lembaga negara. Artinya besar sekali loh kalau besar sekali. Oleh sebab itu, karena begitu besar, maka di dalam hukum itu ada istilah arti stipulatif dan arti umum. Lembaga negara dalam arti umum itu semua lembaga sampai tingkat RT. Gitu lembaga. Tapi arti stipulatif adalah apa yang disebut di undang-undang. Arti stipulatif itu? Iya, misalnya siapa sih pegawai negeri? Pegawai negeri itu adalah orang yang bekerja di kantor pemerintah. Itu kan arti umum di seluruh dunia. Tapi menurut Indonesia arti stipulatifnya pegawai negeri itu adalah warga negara Indonesia. Meskipun bekerja di kantor pemerintah, kalau orang asing bukan pegawai negeri. Meskipun dia pegawai di situ. Warga negara Indonesia berusia 18 tahun, digaji menurut Undang-Undang Nomor sekian. Itu arti stipulatif. Nah, untuk ini lembaga negara ada arti stipulatifnya. Menurut undang-undang ini stipulatifnya harus disebut karena lembaga negara itu banyak. Di Undang-Undang Dasar sendiri ada 8 ditambah dengan Komisi Pemilihan Umum, ya kan? Ditambah dengan Bank Indonesia, ditambah dengan TNI dan Polri, itu disebut semua. Itu semua lembaga negara? Lembaga negara. Tetapi lalu diberi arti stipulatif. Mahkamah Konstitusi